Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Bethel Maranatha Tegal. Dan kita bersyukur setiap kita menapaki bulan yang baru itu membuktikan bahwa campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu berlaku atas kita orang-orang yang dikasihinya. Mari hari ini siapkan hati dan seluruh keberadaan kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau memuji, menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan ibadah ini di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami sehingga saat kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun atas kami semuanya. Sehingga saat kami bersama-sama beribadah, Tuhan berkenan hadir dan melawat setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan dan kita menyerahkan seluruh keberadaan kita. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Tuhan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
dipuji dan disembah, Raja di atas segala raja. Kami katakan segala pujian, segala hormat dan pengagungan kami kepadamu, Raja kami, Tuhan kami. Kau yang telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, layaklah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat kami memuji, mengagungkan, serta memuliakan nama Tuhan. Sukacita yang datang dari Tuhan itu melingkupi setiap kami Tuhan. Dan bila apa yang akan kami lakukan pada hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji, layak disembah untuk selama-lamanya. Waktunya kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersorak-sorai bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan bersama-sama bersukacita, dan kita akan masuk gerbang Tuhan dengan penuh sukacita, karena halamannya penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Itulah Allah kita saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah kita sungguh Allah yang baik, dan Dia sungguh baik bagi saudara dan saya, karena kasih setianya selalu ditunjukkan bagi kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada namanya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Dia sungguh luar biasa. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita sungguh luar biasa. Saudaraku yang ada di rumah masing-masing, masih rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Mari kita akan terus bersama-sama mengakui bahwa Yesus itu penolong kita yang sungguh. Angkat tangan kita semua memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Upamu besar di surga. Sekali lagi, upamu besar di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu yang luar biasa melayakkan kami untuk kami bisa bersukacita. Kami ada di dalam keadaan kami saat ini, dan kami bersyukur. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar membajak setiap hati kami. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi akan mengubahkan setiap kami lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu melayakkan kami untuk kami ada disebut sebagai anak-anak-Mu. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya, dari kayu salib mengalir darahnya. Waktu dia rasa sengsara, di sana Tuhanku dihujat, disiksa, membawa selamat dunia. Kami datang Tuhan, ku datang pada salib itu.
ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kami datang, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Terima kasih Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Di sana kami dapat pengampunan-Mu Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat kami menaikkan pujian ini, kami mengingat betapa besar pengorbanan-Mu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kami turun ke dunia, mati menjadi manusia dan mati, tetapi Engkau juga adalah Allah yang bangkit menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Dan saatnya kami sediakan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, urapi hamba-Mu yang hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang datang daripada Roh Kudus turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan akan meneguhkan kami, menegur setiap kami, dan mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita bisa menjumpai saudara kembali lewat ibadah online seperti ini. Bersukacita karena selalu mendapati saya sehat, saudara sehat, semua baik-baik saja. Dan sungguh sampai hari ini kita disertai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, pada saat ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus, terlebih dahulu kita akan renungkan firman Tuhan. Dan tema pada saat ini adalah usaha keras atau kuasa Tuhan. Terlebih dahulu saya ingin bacakan bacaan kita pada saat ini, yaitu diambil dari Lukas pasal ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, jika membaca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, konteks dari bacaan ini adalah ini sebuah perjalanan Yesus dalam taraf, ya, memilih orang-orang yang dipanggilnya untuk menjadi murid-muridnya selama ia melayani di muka bumi. Jadi ini konteksnya adalah sebuah perjalanan di mana Tuhan akan memilih siapa saja akan jadikan murid dia selama dia melayani di muka bumi. Nah, dari konteks ini kita melihat ada satu pelajaran rohani yang berkenaan dengan usaha dan pekerjaan kita, dan itu menarik untuk dipelajari. Nah, yang menarik dari kisah ini ada dua hal, saudara. Perhatikan, yang menarik dari kisah yang sudah kita baca ini ada dua hal. Yang pertama, Simon itu sudah bekerja keras, ya. Bahkan Alkitab tadi mengatakan sepanjang malam. Artinya mereka ini sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Sepanjang malam itu artinya memakan waktu yang lama, itu jam-jam di mana sebagai seorang nelayan mereka meluangkan waktu bekerja dengan cara yang benar. Namun Simon tidak mendapatkan apa-apa alias gagal, ya. Makanya ayat kelima dikatakan, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Ini menarik, saudara, ya. Yang kedua, Yesus memberi perintah agar Simon melakukan apa yang dikatakannya, ya. Ketika Yesus memberikan perintah, Simon melakukan dan Simon berhasil dengan hasil yang melimpah. Itu ayat yang ke-6. Nah, perhatikan dari dua hal yang menarik ini, pertanyaannya adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari dua hal menarik yang saya sebutkan tadi itu, ya. Ada dua pelajaran, ya, yang penting yang bisa kita terapkan di situasi pandemi, situasi ekonomi yang sedang krisis ini, situasi yang sulit seperti ini. Ada dua hal pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama, ayat 5a itu berkata begini, ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Perhatikan, saudara, kalimat ini membuka beberapa fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. A, ada orang tanpa Tuhan. Ya, ini yang pertama, ya. A, ada orang tanpa Tuhan atau di luar Tuhan Yesus, bekerja keras dan berhasil menjadi orang yang sukses secara materi, kaya raya, dan merasa sangat bangga. Ya. Ada yang demikian, saudara. Jadi ternyata di luar Tuhan Yesus, orang itu bekerja keras, berjuang habis-habisan, itu bisa menjadi kaya raya, ya, merasa bangga, bisa terjadi, ya. Namun apa yang terjadi dengan orang yang berhasil di luar Tuhan? Saudara bisa baca di rumah Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 40. Fakta yang kedua, ya, yang B, ada orang, kalau ini dengan Tuhan Yesus, ya, yang kedua ini, ada orang dengan Tuhan Yesus sudah bekerja keras, namun hidupnya biasa saja, hanya sekedar bisa makan. Tentu ini menjadi sebuah teka-teki atau sebuah pertanyaan, karena ini orang dengan Tuhan, ya, artinya di dalam Yesus bekerja keras, iya, namun hidupnya biasa saja, hanya bisa sekedar makan. Pasti ada sesuatu yang salah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya,
ada orang di dalam Tuhan juga, dalam Yesus, sudah bekerja keras, namun ya kalau tadi itu bisa makan ya, artinya sekedar bisa makan ya mungkin cukup ya. Yang ketiga ya, ada orang dengan Tuhan Yesus atau di dalam Tuhan Yesus sudah bekerja keras, namun tetap selalu merasa kekurangan ya. Artinya didapati hidup dia selalu kurang saja ya. Nah, dalam Lukas pasal 5 ayat ke-5a itu ada kata kopiasantes atau kopiau ya. Yang diterjemahkan di Alkitab ini dalam LAI ya, kami sudah bekerja keras. Tapi dalam kata kopiau atau kopiasantes ini artinya gini, walaupun kami berusaha keras, walaupun kami membanting tulang. Nah, itu ingin memberikan sebuah gambaran ya. Simon itu walaupun sudah sepanjang waktu dia bekerja itu sudah dimanfaatkan habis-habisan, tidak malas, sudah membanting tulang, sudah berusaha dengan keras ya. Bahasa saya sekeras-kerasnya, kata kopiasantes ini ya. Namun tidak sepadan dengan hasilnya. Idealnya kalau kita ini sudah bekerja keras ya, kita berhak mendapatkan hasil yang banyak. Namun kenapa faktanya banyak orang walaupun sudah bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil yang ideal, yang selayaknya atau yang banyak? Jawaban atas pertanyaan ini ya ada beberapa hal ya. Yang pertama jawabannya adalah A. Dengan siapa kita bekerja keras? Jadi mari kita ungkap saudara, agar kita tahu penyebab-penyebabnya. Yang pertama ya, jadi pertanyaannya kenapa sudah bekerja keras hasilnya tidak sepadan, tidak banyak atau tidak ideal ya. Jawaban yang pertama adalah dengan siapa kita bekerja keras ya. Dengan siapa kita bekerja keras ya. Kalau dengan kekuatan sendiri memang kita juga bisa kaya, namun akhirnya kita tidak butuh Tuhan. Nih perhatikan saudara, dengan kekuatan sendiri kita bisa kerja keras, kita bisa kaya raya, namun akhirnya kita tidak butuh Tuhan dan akhirnya kita akan binasa. Yeremia 17 ayat ke-5 ya. Atau dengan kekuatan setan ya, kita juga bisa kaya dengan kekuatan setan, namun akhirnya kita juga bisa binasa. Matius pasal 4 ayat 3 sampai 8 ya. Atau yang terakhir, dengan kekuatan Tuhan melalui jalan salib ya. Dan itu memang tidak mudah. Artinya orang bekerja keras namun bergantung dalam bimbingan Tuhan, itu jalannya tidak mudah, maka saya sebut sebagai jalan salib. Namun jika terus hidup dalam kerendahan hati, bergantung pada bimbingan Tuhan, hidup kita bisa terpelihara bahkan di masa sulit seperti sekarang ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi jawaban yang pertama, dengan siapa kita bekerja ya, diri sendiri, setan, atau dengan Tuhan ya. Coba kita cek pada hari ini saudara. Yang kedua, apa tujuan bekerja keras? Yang pertama, dengan siapa kita bekerja keras. Yang kedua ya, apa tujuan kita bekerja keras ya. Kalau tujuan kita ingin kaya, nih perhatikan saudara, kalau tujuan kita ingin kaya, maka akibatnya seperti ini ya. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-9 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan saudara,
Kita kerja keras itu motivasinya apa? Kalau ingin kaya, kita terjebak seperti ini. Terjebak dalam banyak pencobaan, termasuk dalam jerat-jerat nafsu, dan itu ujung dari semua usaha keras kita menuju kepada keruntuhan dan kebinasaan. Makanya saat ini kita yang bekerja keras di dalam Tuhan perlu ditanyakan, saudara. Ya. Karena dalam fakta sehari-hari ada orang itu seperti istilahnya workaholic, ya, gila kerja. Sesungguhnya kerja keras itu tidak salah, ya. Namun juga harus berhikmat. Dia tetap punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk waktu-waktu terbaik buat keluarga, punya waktu untuk beribadah, punya waktu untuk memperhatikan orang lain atau berbuat sesuatu atau sosial, ya. Sesungguhnya tidak salah bekerja keras, saudara. Namun jika tujuannya itu ingin kaya, saya banyak melihat orang-orang seperti itu, ya, di tengah jalan itu runtuh. Entah kesehatannya yang runtuh, entah kejayaan usahanya runtuh, ya. Saya sudah melihat fakta sehari-hari. Siapa yang ingin kaya, walaupun dia menempuh dengan cara kerja keras, pada akhirnya akan runtuh dan binasa. Kaya itu tidak salah, saudara, ya. Tapi harus karena anugerah penyertaan Tuhan, atau kaya di dalam jalurnya Tuhan. Jadi apa tujuan kita bekerja keras kalau ingin kaya? Seperti yang saya sebut tadi. Yang kedua, atau ingin bertanggung jawab, ya, dalam hidup dia sebagai manusia yang harus memang bertanggung jawab, harus bekerja. Karena firman Allah sejak Kejadian, ya, pasal 1, pasal 2, lihat saudara, manusia diciptakan itu untuk mengusahakan bumi ini, untuk mengupayakan, untuk mengatur, untuk mengelola, untuk berjuang, ya. Lihat saudara, itu mandat dari Tuhan. Semua manusia punya tanggung jawab. Makanya kalau bekerja keras karena mandat Tuhan, ingin bertanggung jawab, itu yang terbaik. Sebab kalau kita tidak bekerja keras, dalam 2 Tesalonika pasal 3:10 dikatakan, siapa yang tidak bekerja dengan cara benar atau bekerja keras dengan cara yang benar, ya, dia tidak boleh makan. Nah, karena itu saudara, kesimpulan pelajaran yang pertama, ya, tadi ini baru pertama. Kesimpulan dari pelajaran yang pertama adalah bekerja keras itu wajib dilakukan. Ya, bekerja keras itu wajib dilakukan. Namun harus punya tujuan yang benar, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab kita atau mandat dari Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita bekerja keras dengan mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Itu pelajarannya, saudara. Nanti di belakang saudara akan mendapatkan hal-hal yang simpel atau sederhana. Pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua, ayat 5b dikatakan begini: tetapi karena engkau, E-nya besar, engkau itu menuju pada Tuhan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Jadi ketika Petrus tadi bekerja keras, ya, dengan usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan hasil atau gagal. Ya, dalam kelelahannya ketika dia di perahu itu ada Yesus, lalu dia disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam atau jauh, ya. Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ya. Nah, kata menyuruh itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani itu dari kata rhimatisou. Kata menyuruh, karena engkau menyuruhnya. Nah, kata menyuruh itu dari kata rhimatisou. Ya. Artinya apa? Atas perkataanmu aku melakukan. Perkataan yang mana, saudara? Dari kisah Lukas pasal 5 ayat 1-11, kita bisa simpulkan bahwa Simon itu sebenarnya sudah sangat lelah, putus asa karena tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bahkan di ayat 2, Simon dan rombongan dalam posisi sudah pulang kerja, sudah selesai.
Saya kutip di dalam ayat 2, saudara. Dikatakan begini, nelayan-nelayannya telah turun. Artinya perahu itu sudah ditempatkan di pinggir danau, ya, sudah ditempatkan di pelabuhan kecil situ. Kemudian sudah menurunkan jalannya dan jalannya sudah dibersihkan. Artinya Simon dan teman-teman ini sudah selesai kerja. Sudah bukan waktunya lagi untuk ke danau cari ikan, ya. Karena kata sepanjang malam itu artinya di sana konteksnya kalau menangkap ikan itu adalah mulai malam sampai dini hari, ya, sampai selesai. Dan Simon ini sudah selesai pada pagi hari, ya. Dan kondisi itu Simon didapati sudah sangat lelah, sudah capek. Saya bisa meraba dia sudah putus asa karena waktu pulang tentu didapati oleh keluarganya atau istrinya kok tidak membawa apa-apa. Itu jelas membawa atau membuat situasi emosi, perasaan Simon dan teman-temannya kecewa, putus asa, ya. Pertanyaannya, kenapa Simon nurut saja ketika Yesus menyuruhnya berlayar kembali ke tempat yang dalam atau jauh, bahkan nurut juga ketika disuruh menebarkan jalannya lagi? Kenapa, saudara? Saya belajar untuk menyelidikinya, saudara. Kenapa ya? Ini orang sudah lelah, sudah capek, pulang dari kerja tidak mendapat apa-apa, sudah putus asa. Namun waktu Tuhan datang, disuruh membawa jalannya kembali, diangkut lagi ke perahu, disuruh lagi ke sana, ya. Tentu Simon dan teman-temannya, ini kalau bahasa saya gini, ada apa sih? Ini kan sudah jam, bukan ikan ada di atas permukaan. Ini jam-jamnya ikan sudah ada di bawah sekali, tidak mungkin ada ikan. Kenapa kita berlari lagi? Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Simon dan teman-temannya nurut? Rahasianya adalah ketika saya selidiki di dalam Markus pasal 1 ayat 22 dan ayat 27 disimpulkan begini. Yang pertama, Yesus itu mengajar sebagai orang yang berkuasa. Jadi ketika Yesus keliling kemana-mana, itu dia seorang yang mengajarkan, ya, mengajar, dan pengajarannya itu punya kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat, hanya ngajar tapi tidak ada kuasa, ya. Itu ayat 22. Ayat 27-nya, kalau tadi pengajaran yang penuh kuasa, ayat 27-nya dikatakan Yesus berkata-kata dengan kuasa. Pengajarannya ada kuasa, kata-katanya juga punya kuasa, ya. Nah, dari kebenaran di atas dua hal ini dapat disimpulkan jawabannya, sekalipun Simon itu capek, lelah, putus asa dan tidak membawa hasil apa-apa atau gagal, tetapi karena Yesus memberikan pengajaran dulu, ini perhatikan, ya. Ketika Yesus naik ke perahu, ya, waktu dia nyuruh, itu kuasa itu menyentuh, menjamah Simon dan teman-teman, mereka manut saja. Kenapa? Perkataan Yesus itu punya kuasa, punya daya sentuh, punya daya urapan, ya. Sehingga ketika disuruh naik ke perahu lagi, bawa jalan lagi, bertolak ke seberang lagi, ke tempat yang dalam, mereka manut saja, ya. Kenapa? Karena perkataan Yesus punya kuasa waktu nyuruh. Dan ketika ada di tengah-tengah danau itu, di atas perahu, Yesus memberikan pengajaran demi pengajaran, ya. Makanya di pasal 5 ayat 3-4 saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di perahu itu. Jadi begitu dia ada di perahu, dia duduk langsung ngajar, saudara. Ingat, pengajarannya penuh kuasa, ya. Dia langsung ngajar, ya. Kemudian ayat 4 dikatakan ini, setelah selesai berbicara atau setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perhatikan, saudara. Yesus naik ke perahu, memberikan pengajaran yang penuh kuasa, dan kata-katanya juga penuh kuasa. Makanya Simon dan teman-teman itu tidak bisa menolak
tidak ada kuasa untuk menolak, mereka nurut saja. Dan bahkan ketika mereka disuruh menebarkan jala, Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Itu artinya Simon mengakui perkataan Tuhan itu tidak bisa ditolak, karena ada sebuah daya urapan, daya kuasa yang menggerakkan dia untuk manut saja. Tebarkan di tempat yang dalam. Dan hasilnya ayat 6 dikatakan, jala mereka itu menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, sampai jala mereka mau koyak, sehingga Petrus itu memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat, ya. Dan mereka pun menuai hasil yang banyak. Itu akibat pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Ingat betul, pengajaran Yesus berkuasa, perkataan Yesus berkuasa. Makanya kesimpulan pelajaran yang kedua adalah, satu, sebelum bekerja, dengarkanlah dahulu pengajaran Yesus setiap hari. Karena pengajaran Yesus adalah pengajaran yang penuh kuasa. Mulai hari ini saudara, sebelum saudara bekerja, dengarkanlah pengajaran Yesus dulu. Karena pengajaran dia sangat berkuasa. Caranya gimana saudara? Caranya, saudara bangun pagi, ya, saudara boleh mau mandi, mau makan, mau minum dulu, atau berdoa dulu sebagainya, silakan, ya. Namun jangan lupa dengarkanlah pengajaran Yesus dulu dengan cara saudara membaca, diucapkan sehingga terdengar telinga, atau saudara membuka media, ya, lewat YouTube khotbah-khotbah, ya. Dengarkanlah pengajaran Yesus, ya. Apapun pengajaran Yesus yang disampaikan dalam khotbah-khotbah itu atau yang saudara baca, itu pengajaran-pengajaran yang penuh kuasa. Kalau saudara percaya, maka pengajaran-pengajaran itu akan berdampak mempengaruhi hidup saudara. Itu punya kuasa mempengaruhi cara saudara bekerja. Itu menyertai ketika saudara bekerja keras saudara itu disertai dengan kuasa pengajaran Yesus. Percayalah saudara. Kesimpulan yang kedua, waktu bekerja, lakukanlah pengajaran atau perkataan Yesus itu dengan iman. Sekali lagi, kalau yang pertama sebelum bekerja, dengarkanlah pengajarannya. Seperti Simon duduk di perahu, diberi pengajaran, didengarkan. Yang kedua, waktu bekerja, lakukan pengajaran, lakukan perkataan Yesus itu, ya. Seperti Injil Yohanes pasal 2 ayat ke-5, di mana dikisahkan ada orang yang bekerja namanya pelayan. Itu sedang ada dalam suasana perkawinan di Kana, ya. Ada orang yang bekerja namanya para pelayan yang tugasnya membawa makanan, bawa minuman. Nah, ketika anggurnya habis, ya, ibunya Yesus secara manusia, Maria, itu ngomong kepada para pelayan yang bekerja, ngomong begini, ya. Apapun yang dikatakan Yesus, dikatakan oleh dia, lakukanlah. Pesannya singkat, apapun yang dikatakan Yesus, lakukanlah, ya. Lebih baik saya baca agar saudara yakin, ya. Pasal 2 ayat ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ini perhatikan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, orang-orang yang bekerja. Katanya begini saudara, perhatikan, ya. Apa yang dikatakan kepadamu, dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa saja, lakukanlah. Ini memberikan sebuah pelajaran buat kita. Sebelum kita bekerja, dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah pengajaran Tuhan Yesus, yaitu Alkitab, baik yang dibaca oleh saudara atau yang sudah dengarkan, saudara lihat di YouTube atau di mana saja saudara, ya. Yang kedua, waktu saudara bekerja, pengajaran Yesus itu lakukanlah, ya. Kenapa? Pengajaran dan perkataan Yesus itu ada kuasa yang mempengaruhi cara kerja kita dan mempengaruhi hasil kerja kita. Makanya
para pelayan-pelayan ini ketika dinasihati oleh ibunya Yesus, nanti kalau Yesus ngomong apa aja lakukanlah. Dan benar, ketika pelayan-pelayan itu mendengar apapun yang katakan Yesus, dilakukan semuanya. Tidak ada yang dibantah, semua dilakukan. Yang terjadi adalah air-air biasa itu berubah menjadi anggur, sehingga kelimpahan anggur, sehingga pernikahan itu tidak mempermalukan tuan rumah, tapi mempermuliakan. Coba lihat saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa persoalan dalam hidup kita, karena ini tidak mudah saudara ya. Saya sampaikan beberapa persoalan. Banyak orang Kristen melakukan apa yang Tuhan tidak katakan. Karena pelajaran tadi, dengarkan pengajarannya ya, lakukan apapun yang dikatakan Tuhan ya, dalam pengajaran itu, dalam perkataannya, lakukan saja. Itu mempengaruhi kerja kita dan hasil kerja kita. Namun kenyataannya banyak orang Kristen melakukan apa yang Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak katakan, sehingga gagal, tanpa hasil, atau kalau toh berhasil atau ada hasilnya tidak ideal atau sedikit. Contohnya, ada orang pergi ke tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Yesaya 30 ayat 2. Umatku pergi ke Mesir tanpa meminta pertimbanganku. Ini perhatikan saudara. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 2, Tuhan ngomong gini, umatku pergi ke Mesir tanpa meminta kehendakku atau pertimbangan Tuhan ya. Ada orang-orang yang demikian, pergi kemana tidak tanya Tuhan ya. Tuhan tidak suruh juga pergi saja, makanya gagal. Atau kedua, ada orang menikah dengan orang yang tidak Tuhan kehendaki. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 ya. Janganlah kamu menikah atau dengan orang yang tidak seiman ya. Tapi banyak orang melakukan pernikahannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan tidak suruh tetap melakukannya, maka banyak yang gagal. Atau ketiga, ada banyak orang yang bekerja di tempat yang Tuhan tidak kehendaki, atau memilih tempat usaha yang salah, atau buka usaha di bidang yang Tuhan tidak kehendaki. Loh, benar saudara? Berapa banyak orang Kristen buka usaha gagal, kerja di mana gagal, buka usaha lagi gagal lagi, buka usaha lagi gagal lagi ya. Kenapa saudara? Padahal bekerja itu halal ya, buka usaha itu halal. Ini bukan penipuan, bukan usaha-usaha untuk merugikan orang lain. Ini pekerjaan yang normal, yang orang itu bisa lakukan semuanya, tidak melanggar hukum ya. Itu kan baik saudara. Namun kenapa gagal? Karena sekali lagi, tidak dalam kehendak Tuhan, tidak dalam perkataan Tuhan, tidak dalam pengajaran Tuhan, tidak disuruh Tuhan, tidak dalam bimbingan Tuhan, sehingga usahanya, pekerjaannya banyak yang gagal. Saudara baca Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11 atau Yesaya pasal 30 ayat 1a. Saudara akan dapati orang gagal karena tidak sesuai pengajaran Tuhan, tidak sesuai dengan bimbingan Tuhan, atau tidak Tuhan kehendaki, Tuhan tidak suruh. Satu kesaksian saudara, saya mengenal seseorang. Orang ini buka usaha ya, buka usaha di sebuah kota, dan ini kebutuhan sehari-hari ya. Waktu dia buka itu dengan tujuan tentu saja ingin menyambung hidup ya, artinya bisa bertanggung jawab. Itu bagus saudara. Namun dia gagal ya. Kenapa? Kemungkinan satu, hanya ikut tren ini yang sedang laris, buka seperti itu, sedang dari tren, buka seperti itu, gagal. Dia banteng lagi, buka usaha lainnya, kali ini kuliner, buka usaha ayam goreng ya. Sepi dan gagal lagi saudara. Coba bayangkan saudara ya, apa yang salah? Yang salah adalah tidak dalam pengajaran Tuhan,
tidak dalam perintah Tuhan, bukan Tuhan yang suruh. Betapa pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam pengerjaan, dalam pelaksanaan. Betapa Tuhan itu absolut wajib untuk dimintai bimbingan, pertolongan, ya, sehingga kita tidak gegabah. Karena dunia ini begitu jahat. Dunia ini sudah dalam cengkraman kuasa kegelapan, ya. Falsafah dunia, hedonisme, materialisme, semua itu menjebak manusia. Semua berlomba-lomba untuk hidup, pengen kaya, pengen luar biasa. Namun dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, dipastikan gagal, saudara. Karena itu, sebelum saya akhiri dalam dua hal, yaitu peringatan dan solusi. Yang pertama, saya ingatkan situasi ini sedang sulit. Pentingnya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Peringatan, saudara. Jika kita melakukan satu tindakan yang tidak disuruh Tuhan, perhatikan, jika kita melakukan satu tindakan yang tidak disuruh Tuhan, maka satu tindakan itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, ini penting pernyataan, saudara. Jika kita melakukan satu tindakan yang tidak disuruh Tuhan, maka satu tindakan itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Apa, saudara? Itu mengundang masalah, ya, mengundang banyak masalah. Yang kedua, membuat seret datangnya rezeki. Mengundang masalah, membuat seret datangnya rezeki. Yang ketiga, menghambat kemajuan usaha. Yang keempat, ya, sekalipun bekerja keras membanting tulang, tetapi hasilnya sedikit atau gagal. Akibat kita melakukan satu tindakan yang tidak disuruh Tuhan secara prinsipil, satu tindakan itu mengakibatkan banyak masalah, membuat seret rezeki, menghambat kemajuan kerja usaha kita, dan walaupun bekerja keras membanting tulang, tetapi tidak ada hasilnya atau gagal, ya. Nah, bagaimana solusinya, saudara? Yang terakhir, bagian terakhir ada solusi, ya. Solusinya yang pertama, jika sudah melakukan apa yang Tuhan tidak suruh atau sudah terlanjur, ya, kita sebagai manusia juga punya kekurangan, kelemahan. Kita tergesa-gesa, kita terburu-buru, kita ikut tren, kita tidak tanya Tuhan, ya, kita tidak melibatkan Tuhan. Itu bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Jika sudah terlanjur melakukan itu semua dan yang tidak Tuhan suruh, maka solusi yang pertama adalah bertobat. Kita datang kepada Tuhan, tersungkur, memohon ampun karena sudah tidak melibatkan Tuhan dan melakukan apa yang tidak Tuhan suruh. Yang kedua, ya, setelah tersungkur di hadapan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan agar kita dibimbing kembali untuk dipulihkan, sehingga kita diarahkan untuk bisa bekerja atau buka usaha lagi atau buka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Dia. Pak, tapi minta bimbingan Tuhan itu lama, nggak dijawab, Tuhan diam saja. Saudara, saya memberikan sebuah tekanan keras begini. Orang percaya yang sungguh-sungguh seperti Daud sungguh-sungguh mengejar pribadi Tuhan, artinya hidupnya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hidupnya sungguh berjuang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa, ya. Kalau salah, Tuhan datang menegur Daud, ya. Dan apapun yang dilakukan Daud, selalu Tuhan membuatnya berhasil. Dan lihat, ya, dalam sejarah Daud selalu sebelum berperang, sebelum melakukan ini, sebelum melakukan itu, selalu Daud itu melakukan yang namanya bertanya pada Tuhan. Tuhan, boleh perang enggak? Boleh, maju, akan kuserahkan musuhmu dalam tanganmu. Daud maju. Kalau Tuhan berkata jangan, Daud tidak maju. Tuhan berkata tunggu, Daud juga menunggu. Selalu ada interaksi. Nah, orang yang sungguh-sungguh seperti itu, tidak ada kata Tuhan itu diam, enggak ada.
Tuhan itu tidak berbicara, enggak ada. Ya. Tuhan cuek, enggak. Tuhan selalu terlibat di dalam hidup kita. Apalagi pribadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, menyertai kita, mendampingi kita. Selalu Tuhan punya cara untuk membuat kita mengerti. Kalau kita ini sungguh-sungguh minta bimbingan Dia, Tuhan selalu punya banyak cara untuk membuat kita mengerti. Ini bimbingan Tuhan, ini bukan bimbingan Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Selalu Tuhan punya cara untuk membimbing kita mengerti jalan yang harus ditempuh, mengerti mana yang diputuskan. Percayalah saudara, makin tergantung kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Dua solusi ini menjadi sangat penting, relevan di zaman situasi yang sulit ini. Banyak anak-anak Tuhan berteriak, banyak anak Tuhan berusaha keras dan menangis karena banyak situasi tiba-tiba berubah karena pandemi ini. Pandemi ini seizin Tuhan. Justru ini waktunya kita dikoreksi. Tidak hanya di dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, namun juga dalam pekerjaan, usaha kita. Pandemi ini sebuah koreksi buat kita, sebuah teguran buat kita, sebuah peringatan buat kita, sebuah pelajaran buat kita untuk kembali seutuhnya menghamba kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Untuk waktunya bagi kita, Tuhan hadir seutuh-utuhnya membimbing kita di situasi sulit ini. Ini waktunya orang-orang percaya kembali kepada Tuhan, kembali ke hadiratnya, kembali kepada pengajarannya, kembali kepada perkataannya dan kehendaknya. Ini waktunya saudara. Karena itu oleh anugerah Tuhan, kiranya pelajaran yang kita terima pada hari ini biarlah membenahi hidup kita teristimewa berkenaan dengan usaha dan pekerjaan kita. Jika selama ini saudara sudah bekerja keras membanting tulang tapi tidak ada hasilnya, barangkali saudara tidak banyak menerima pengajaran Yesus dan tidak melakukan perkataan Yesus di selama pekerjaan atau di usaha saudara. Atau saudara sudah bekerja keras, ada hasilnya tapi hasilnya sedikit. Ini waktunya kembali ke dalam pengajaran dan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Kiranya oleh anugerahnya pengajaran ini membawa saudara dan saudara dikembalikan kepada rancangan yang semula. Tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, namun juga hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita, penuh dengan harapan Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sambut perjamuan kudus dengan berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur karena Tuhan sudah menegur kami di situasi sulit ini untuk kembali kepada firman-Mu Tuhan. Engkau mati menggantikan hukuman kami, tidak hanya mengembalikan kami ke dalam rancangan yang semula untuk diselamatkan, namun juga Engkau peduli dengan kehidupan kami. Teristimewa urusan-urusan pribadi kami, teristimewa lagi urusan usaha pekerjaan kami. Engkau sangat peduli Tuhan. Terbukti Engkau campur tangan apa yang dikerjakan oleh Simon dan teman-temannya Tuhan. Itu menjadi sebuah pelajaran indah buat kami. Dan kalau sekarang kami akan mengambil tubuh dan darah-Mu, kiranya pengurapan-Mu yang membawa kami sadar hidup kami sudah ditebus oleh darah yang mahal, Yesus Kristus. Hidup kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Itu artinya hidup kami harus dikembalikan menjadi milik Tuhan. Hidup kami bergantung pada bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami terima tubuh-Mu dengan tubuh dan darah-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Kalau sudah, mari angkat roti di sebelah kanan tinggi-tinggi sambil mengingat anugerah dan kasih Tuhan diperagakan di kayu salib. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman. Mari angkat cawan sebelah kanan tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan sambil kita tujukan mata batin kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami naikkan syukur Tuhan, kami sudah mengambil tubuh dan darah-Mu, kami kembali dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu merasa hidup kami adalah milik Tuhan, hidup kami adalah anugerah Tuhan, hidup kami adalah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami dalam seluruh sisi hidup kami selalu berseru, bertanya, melibatkan dengan pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah keputusan, salah jalan, salah arah. Karena itu berkatilah setiap anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, telah mengambil tubuh dan darah-Mu Tuhan. Apapun jadi masalahnya hari ini, Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan urapi, Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, diurapi, disembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada sebuah persoalan, apapun itu termasuk usaha pekerjaan, mari Engkau hadir menyatakan kuasa firman-Mu yang telah didengar pada hari ini di dalam nama Yesus, dan berikan solusi kembali. Biarlah mereka diberkati, diurapi oleh Engkau kembali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus dalam situasi pandemi ini, terus pelihara umat-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, lindungi dengan kuasa hadir-Mu dimanapun situasi apapun, selalu semuanya sehat dan baik-baik saja. Terima kasih, kami terima anugerah berkat-berkat pada saat ini dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya lewat berita firman ini saudara diberkati, lewat perjamuan kudus ini saudara kembali diurapi Tuhan. Sampai bertemu kembali pada saat yang akan datang, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Shalom dan sukacita.